Ya, nyari mic wireless bagus tuh emang makin kesini makin puyeng ya. Karena brand yang jualan mic wireless tuh bejibun, banyak banget. Dan kali ini gue nemuin satu nih yang menarik banget, yang kayaknya bakalan cocok sama banyak orang. Apalagi yang demen konten di outdoor. Ya, ini adalah Saramonic Air. Sebuah mic wireless berbentuk clip-on gini yang bisa dipakai ke HP maupun ke kamera untuk penggunaan yang lebih profesional. Tapi apa ini adalah opsi terbaik di pasaran saat ini? Well, pantingin aja video ini buat pembahasannya, tapi jangan lupa subscribe Getizen dulu. Siapa tahu belum kan? Doain juga kita bisa makin konsisten nih di tahun 2026 ini, bikinin konten seputar teknologi buat kalian. Oke, sekarang bumpernya lewat dulu. Oke, pertama yang kalian mesti tahu dulu nih bahwa Saramonic Air ini tuh ada dua varian ya. Yang kita bahas ini yang 01. Sebenarnya sama aja sama yang 02. Bedanya di yang 02 itu langsung bundling sama lavalier mic kabel yang emang harganya jadi lebih mahal dibanding yang 01 ini. Jadi sesuaiin aja sama kebutuhan, yang nggak perlu lavalier bisa ambil yang 01 ini dan harganya lebih hemat di 2,1 jutaan aja. Nah, sisa kelengkapannya sama ya, kita dapat pouch kayak gini yang isinya tuh aksesoris kayak dua windshield, satu kabel USB A to C, kabel 3,5 mm TRS to TRS yang spiral kayak gini, jadi fleksibel nih. Dan sisanya langsung ada unit paket mikrofonnya nih, yang semuanya rapi ada di dalam charging case-nya, yang isinya tuh ada USB-C adapter, ada dua unit transmitternya nih yang berfungsi sebagai clip-on mic-nya juga. Di belakangnya tuh ada magnetnya juga, jadi bisa jepit pakai magnet juga. Ada receivernya nih yang udah disediain detachable clip-nya juga. Terakhir ada karet penutup yang buat slotnya ini. Ini soalnya emang Saramonic tuh jual adapter ke Lightning juga secara terpisah. Jadi kalau kalian beli bisa dimasukin ke sini, udah disediain slotnya. Yang sayangnya gue nggak nemu sih di mana kita bisa beli adapter Lightningnya ini. Kalau ada yang tahu boleh komen linknya di bawah. Siapa tahu ada yang masih butuh juga kan, masih pakai iPhone 13 atau iPhone 12. Nah, sekarang buat desainnya, kayak charging case-nya ini keren ya gue ngelihatnya. Jadi kayak untuk ukurannya tuh dia kayak se-power bank gitu di tangan. Tapi ada mikanya nih yang bisa tembus pandang, jadi kita bisa lihat apa aja yang ada di dalamnya. Notifikasi LED-nya juga kelihatan di sini nih. Jadi kalau kita buka gini, set. Nah, kita bisa lihat tuh status dari si transmitternya, baterai receivernya, ataupun baterai charging case-nya. Untuk receiver dan transmitternya ini nempel ke case-nya pakai magnet juga ya. Ini kayak tuh. Pakai magnet sama kayak receivernya. Jadi aman ya, nggak gampang jatuh. Tapi beda dengan si Type-C adapternya ini dia cuma ngeklop doang. Dia nggak ada magnetnya, sama si klipnya juga sama nih. Jadi ada potensi jatuh ya. Tuh, jadi untuk si klipnya apalagi dia gampang banget jatuh. Jadi hati-hati aja. Jadi karena ini bisa aja gampang hilang ya. Oke, sekarang kita ngomongin transmitternya. Nah, untuk sepasang transmitternya ini bentuknya kayak balok mungil kayak gini ya, dengan warna yang selaras sama charging case-nya nih, kelihatan nggak? Yang ada tulisan Saramonic gini dan ada LED indikatornya nih. Kalau biru gini berarti dia udah terkonek dengan receivernya. Di sisi kanannya ada tombol power dan mute yang warna merah ini. Dan di sisi kirinya nih ada konektor jack ke mic kabel lavaliernya, yang sayangnya ini nggak standar lavalier 3,5 mm biasa ya. Ini khusus bikinan Saramonic nih, yang emang tujuannya supaya bisa bikin transmitternya tetap sekecil ini. Jadi kita nggak punya opsi pakai lavalier third party, kecuali Saramonic punya. Tapi kalaupun nggak pakai lavalier aman aja sih menurut gue ya. Soalnya udah ada kondenser mic 6 mm-nya juga. Nah, di belakangnya ini ada klip buat penjepit yang model clip-on gini. Atau bisa pakai magnetnya juga nih. Disesuaiin aja sama kebutuhan. Beratnya sendiri kehitung ringan banget ya, cuma 11 gram tanpa magnetnya. Dan 14 gram kalau pakai magnetnya. Jadi nggak akan bikin baju ketarik nih waktu ketika dipakai ngejepit. Karena dia nggak terlalu berat. Nah, buat receivernya juga masih kehitung enteng, cuma di 20 gram aja. Kerasa banget plastiknya. Buat bikin dia jadi ringan ya. Jadi warnanya juga masih selaras sama charging case dan transmitter tadi. Nah, yang gue suka di receiver ini masih disediakan port Type-C nih. Jadi bisa di-charge secara mandiri walau tanpa si charging case-nya. Jadi kalau in the future konektor charging case-nya kenapa-napa, si receivernya ini masih bisa di-charge. Nah, di sebelah kirinya ada dua port TRS 3,5 mm nih. Yang satu buat output ke kamera dan yang satunya lagi buat output ke headphone monitor. Nah, di belakangnya ini ada semacam pogo pin khusus ya, yang buat konektor ke adapter Type-C-nya tadi. Yang kayak gini nih, pasangnya dia kayak diputar gitu. Nah, kayak gini. Jadi ini bisa langsung colokin ke port Type-C HP ya.
Nah, buat pasang si klip penjepitnya ini juga di konektor ini ya, yang klipnya tuh kayak gini cara pasangnya. Nah, ini juga selain dia buat klip, dia juga bisa ke hot shoe-nya kamera Sony. Tapi gue udah cobain juga ke kamera Fuji gue, karena emang bentuk fisiknya sama. Cuma nggak tahu kenapa somehow Saramonic cuma nyebut Sony aja nih di kompabilitas hot shoe-nya ini. Padahal kamera-kamera lain yang pakai hot shoe standar tuh juga bisa ya, nggak cuma Sony. Nah, di depannya ini ada layar TFT-nya nih, yang nampilin monitoring kayak level audio, baterai, dan kekuatan sinyal di masing-masing mic transmitternya. Ada 3 tombol di sini ya, ada tombol power, ada tombol NC nih untuk noise cancellation ya. Nah, terakhir tuh ada tombol M ya untuk menu, yang isinya tuh bisa buat ganti mode output nih, dari mono, bisa stereo, bisa safety, atau ke speaker, atau juga ke limiternya bisa diakses di sini nih, biar nggak picking kalau ada suara yang terlalu keras. Low cut juga ada di sini, yang opsinya tuh ada di 75 Hz atau 150 Hz atau dalam keadaan off. Brightness layar dan backlight juga ada di sini nih. Sampai ke lampu indikator di transmitternya juga bisa diatur di sini nih, di TX indikator. Sisanya ada bahasa, pairing, dan preset to default nih buat nge-reset settingannya. Oke, sekarang kita mau ngomongin dedicated app-nya. Nah, kalau kalian niatnya pakai mic ini buat ke HP, kalian tuh bisa download aja nih aplikasinya. Dia udah ke connect. Nah, sebenarnya tuh pengaturannya di sini sama aja ya, sama kayak yang ada di receivernya. Cuma bedanya tampilannya lebih intuitif aja, lebih gampang dipakai. Dan kalian nggak cuma bisa audio ya, bisa ngerekam video juga nih menggunakan si aplikasi Saramonic-nya. Jadi ini kayaknya bakalan kepake banget buat yang suka ngecover lagu ya. Jadi bisa langsung record di sini karena pengaturan untuk audionya juga lengkap nih di sini nih. Tuh, kalian bisa pilih kayak sample rate, low cut-nya mau dihidupin atau enggak, kayak input channelnya, bisa ngidupin noise reduction atau vocal boost juga di sini. Jadi untuk keperluan yang emang lebih advance, kalian bisa explore lah di aplikasinya ini. Bisa buat update firmware juga di sini. Auto download new firmware over Wi-Fi, jadi kalian bisa update firmware-nya di sini ketika terkoneksi dengan Wi-Fi. Oke, ini adalah perekaman audionya menggunakan Saramonic Air. Langsung pakai built-in app-nya di aplikasinya langsung. Jadi gue nggak pakai kamera bawaan HP-nya. Ini gue langsung pakai kamera Saramonic-nya. Tapi ini masih mode default ya. Gue nggak ngidupin efek apapun. Gue nggak ngidupin noise cancellation. Jadi kalian bisa nilai sendiri nih kualitas suaranya kayak gimana. Sebetulnya gue udah pakai mic ini juga beberapa waktu untuk bikin konten dan gue ngerasa puas sih sama kualitas audionya. Tapi ya gimana menurut kalian? Sekarang gue bakal cobain pakai noise cancellation. Ini kan di pinggir jalan nih, kita lihat. Oke, sekarang gue udah ngidupin noise cancellationnya di level 3. Dia kalau kita pakai aplikasinya, dia tuh bisa kita kontrol ya noise cancellationnya, dia ada di level 1, 2, 3, sampai 5. Sedangkan kalau kita cuma pakai si receivernya aja kan tuh cuma ada yang mode weak, mode strong. Jadi lebih leluasa kontrolnya tuh kalau kita pakai aplikasi si Saramonic-nya langsung. Cuma kayaknya untuk kameranya nih kayak nggak hidup ya, stabilisasinya kayak goyang banget nih. Ya gimana ya, tapi ini kan juga bukan aplikasi kamera ya, ini sebenarnya aplikasi audio recording yang kebetulan bisa nge-record video juga. Oh ya, buat speknya secara lengkap, Saramonic Air ini tuh pakai sinyal 2,4 GHz ya, yang klaim jangkauan jaraknya tuh bisa sampai 300 meter di area yang open tanpa distraksi. Tapi idealnya sih di 20-50 meter aja sih, biar suaranya masih tetap clear, nggak ada gangguan apapun. Dan buat baterainya sendiri tuh si charging case-nya ini ada di 1300 mAh ya, yang bisa ngecas receiver dan transmitternya itu 1,5 kali. Sedangkan dalam keadaan dipakai ngerekam itu si mic-nya itu bisa sampai 10 jam dan untuk receiver-nya tuh 6,5 jam yang support charging juga walau dalam keadaan dipakai gitu. Klaimnya total bisa dipakai ngerekam hingga 48 jam dengan seluruh baterai yang ada di device ini.
Oke, jadi menurut keyakinan gua, Saramonic Air ini tuh emang menawarkan kepraktisan dan kelengkapan fitur selain dari kualitas tangkapan suaranya yang udah bagus ya. Dengan ukuran yang sangat-sangat mobile. Gampang banget buat dibawa-bawa nih mix waktu traveling. Gue juga bawa ini kemarin waktu liburan ke Lombok dan dia aman aja sih. Gue tinggal pakai pausnya aja, taruh dia di tas. Dan sewaktu mau dipakai tuh tinggal keluarin aja. Ini simple dan praktis banget dan dia nggak gampang hilang ya karena semuanya tuh udah ada di dalam. Dan yang paling gue suka juga, dia tuh kan ada si windshieldnya. Dan windshieldnya ini kesannya kayak repot gitu. Tapi sebenarnya tuh bisa ditaruh di sini aja. Tuh. Dan bisa tetap dibawa dengan windshieldnya dalam keadaan kepasang gitu. Jadi kalau gue lagi syuting pindah-pindah tuh dia simple gitu. Udah biarin aja di situ, nanti gue tinggal pakai, gue masukin lagi. Jadi nggak harus gue lepas dan gue taruh pouchnya lagi. Jadi praktis banget sih. Cara pakainya juga gampang banget ya, sangat newbie friendly karena tinggal plug and play aja. Fitur-fitur ekstra kayak adanya limiter, low cut, sampai noise cancellation juga bikin Saramonic Air ini jadi opsi yang sangat-sangat menarik nih di kelas harganya yang masih di 2 jutaan kecil gitu. Buat yang pengen beli bisa cek linknya di deskripsi. Thank you udah nonton sampai sini. Komen aja kalau ada pertanyaan, share videonya ke temen yang lagi nyari mic wireless. Kita ketemu lagi di video lainnya. Adios.